Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Riawan Berbagi Pengetahuan. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan kriteria penilaian investasi di aset tetap. Sub pokok bahasan terkait dengan kriteria penilaian investasi di aset tetap ini diukur dengan tiga metode untuk pembahasan kali ini, yaitu pertama adalah metode payback period. Kemudian yang kedua adalah metode Net Present Value atau NPV. Kemudian yang ketiga adalah Internal Rate of Return atau IRR. Nah, jadi untuk metode yang pertama yaitu berkaitan dengan payback period. Nah, di sini payback period adalah metode yang digunakan untuk menentukan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi awal yang telah dikeluarkan. Dalam istilah sederhananya itu adalah periode di mana investor dapat memperoleh kembali modal yang telah diinvestasikan dalam suatu proyek atau bisnis. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung payback period ini adalah investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Di uh, Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung payback period. Kemudian samaan yang kedua, jika arus kas tidak tetap setiap tahun, maka rumus yang digunakan itu adalah PP sama dengan N tambah A per B dikali 1 tahun. Nah, di mana N itu adalah jumlah tahun sebelum pemulihan penuh, dan A itu adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun terakhir, dan B itu adalah arus kas pada tahun setelah tahun kumulatif. Nah, di sini kita bisa lihat contoh soal dari perhitungan payback period. Misalkan sebuah perusahaan melakukan investasi sebesar 100 juta rupiah dan menghasilkan arus kas tahunan sebesar 25 juta rupiah. Maka perhitungan payback periodnya adalah, karena ini adalah arus kasnya itu adalah tetap 25 juta, maka tinggal dibagi saja berapa lama nilai investasi itu akan kembali. Kita lihat payback period sama dengan nilai investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Jadi nilai investasi awal itu adalah 100 juta, kemudian arus kas tahunannya adalah 25 juta. Berarti dibagi 100 juta dibagi dengan 25 juta sama dengan 4 tahun. Jadi investasi tersebut akan kembali selama 4 tahun. Kemudian contoh soal kedua. Nah, ini adalah dengan arus kas yang berbeda-beda ya. Nah, perusahaan Rudi merencanakan investasi terhadap aset tetap sebesar 100 ribu ya, 100 ribu rupiah. Diperkirakan nilai ekonomis aset tersebut adalah 5 tahun dengan estimasi arus kas selama 5 tahun berturut-turut adalah Rp25.000 untuk tahun pertama, kemudian yang kedua adalah Rp30.000 untuk tahun kedua, Rp40.000 untuk tahun ketiga, Rp35.000 untuk tahun keempat, Rp40.000 untuk tahun kelima. Nah, hitunglah payback period. Nah, di sini kita gunakan rumus yang kedua, yaitu jika arus kas tidak tetap setiap tahun, rumus yang digunakan adalah PP sama dengan N tambah A per B dikali 1 tahun. Sebenarnya untuk cara mudahnya menghitung cara ini, pola ini adalah tinggal kita hitung berapa nilai investasi awalnya. Nah, kita hitung dulu investasi awal itu adalah, atau tahun ke nol ya, Rp100.000. Nah, kemudian arus kas tahun pertama
Ya, arus kasnya tahun pertama itu adalah 25.000. Ya, jadi ini adalah arus kas selama 5 tahun. Nah, cara menghitungnya adalah ini saya bawa saja di Excel. Ini adalah kemudian kita taruh tahun ke nolnya adalah 100.000. Ya. Nah, eh, caranya adalah karena kan tujuan dari PPPR ini adalah berapa lama nilai investasi itu akan kembali. Nah, kita kurangi saja untuk investasi awal 100.000, kemudian arus kas tahun pertama adalah 25.000, berarti kita tinggal kurangi saja. 100.000 dikurangin 25.000. Berarti sisanya adalah 75.000. Ini tahun pertama. Ya, tahun pertama. Tahun kedua adalah ini masih tersisa 75.000 untuk nilai investasi setelah dikurangin 25.000. Maka tahun kedua kita kurangin lagi dengan 30.000, maka nilai investasinya adalah tinggal 40.000 di tahun kedua. Lalu kemudian di tahun ketiga itu kita tinggal kurangin lagi 45.000 dikurangin 40.000. Maka tinggal 5.000. Nah, berarti investasi akan kembali di antara tahun ketiga dan keempat. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan di tahun ketiga dan keempat? Nah, berarti ini kita tinggal bagi saja berdasarkan rumus di awal tadi ya, yang ini. Ini, ini. Dan tambah A per B dikali 1 tahun. Nah, caranya adalah sama dengan 5, ya, 5 dibagi 35.000 dikali setahun. Kali setahun saya konversi menjadi 12 bulan ya. Karena saya bulatkan ya menjadi 2 bulan. Nah, berarti ini jawabannya adalah 3 tahun kan posisinya di antara ini akan kembali investasinya di antara 3 sampai 4 ya, antara 3 dan 4. Nah, berarti investasi akan kembali pada tahun ke-3 2 bulan. 3 dan 2 bulan apa? 3,2 tahun. Nah, ini akan kembali pada tahun ke-3,2 tahun. Artinya, investasi itu akan kembali di tahun ketiga 2 bulan. Hitungan dari PB periode. Ya. Jadi, ini jawabannya adalah hitunglah PB periodenya. Nah, ini PB periodenya adalah PP-nya sama dengan 3,2. Hitungan PB periode ini terdapat beberapa kelemahan ya. Ini yang pertama adalah tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Arus kas di masa depan tidak dinilai sama dengan arus kas saat ini. Ya, ini kemudian kedua adalah
mengabaikan profitabilitas setelah periode pengembalian. Metode ini hanya fokus pada pengembalian modal tanpa mempertimbangkan laba yang dihasilkan setelah. Kemudian yang ketiga adalah variasi arus kas. Tidak mempertimbangkan fluktuasi dalam arus kas tahunan. Apakah meningkat, menurun, stabil. Nah, sebenarnya di PIB periodenya adalah pada prinsipnya dia tidak memperhatikan nilai diskon rate ya atau diskonto. Nah, sementara untuk masing-masing biaya atau struktur modal yang digunakan oleh perusahaan itu memiliki biaya modal tersendiri. Hitungan payback period ini tidak memperhitungkan hal tersebut. Oleh karena itu, kelemahan tersebut, nah maka langkah selanjutnya adalah metode investasi yang digunakan adalah dengan menggunakan net present value. Nah, di sini net present value di sini menggunakan konsep ekonomi yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari kas ya dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Nah, tentu ini memiliki manfaat. Yang pertama adalah memperhitungkan tanggal nilai uang. Kemudian menghindari risiko. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan investasi. Kemudian yang keempat mengukur keberhasilan investasi. Nah, kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung nilai NPV itu sendiri adalah min ya CO ya ditambah jumlah N kemudian I sama dengan 1 dikali ya C1CI dibagi dengan 1 tambah R pangkat I. Ini adalah periode ya. Kita lihat keterangannya. CO adalah biaya awal investasi, kemudian yang CI itu adalah arus kas pada tahun ke I. Jadi I-nya adalah nilai 1, 2, 3, 4. Tergantung dari lama atau periode ya punya. R itu adalah tingkat diskonto, kemudian N adalah jumlah tahun dari proyek. Nah, ini ada cara untuk menghitung NPV. Tentukan data dulu, identifikasi awal adalah investasi awal ya. Investasi awal, misalnya investasi awalnya 100.000, kemudian arus kas masuk dan keluar adalah bla 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 bla, misalnya 25.000, 35.000 sampai seterusnya. Dan tingkat diskontonya berapa persen situ. Kemudian menghitung nilai saat ini. Itu nilai saat ini diskon setiap arus kas dengan menggunakan formula CI per 1 tambah R di pangkat I. Ini adalah untuk menghitung diskontonya ya. Diskonto dengan menggunakan berapa persen lalu kemudian dihitung nilai PV-nya ya, nilai PV-nya untuk setiap arus kas. Kemudian yang ketiga adalah jumlah nilai saat ini. Semua arus kas. Nah, ini kemudian kurang nilai saat ini total dengan biaya awal investasi. Nah, ini sudah masuk pada penentuan dari berapa jumlah NPV-nya. Artinya berapa jumlah PV-nya. Kemudian setelah dijumlahkan, lalu kemudian kita cari NPV-nya. Cara menentukan NPV adalah investasi nilai PV dikurangi dengan investasi awal. Nah, di sini ada dua keputusan. Jika nilai NPV itu positif, maka dianggap menguntungkan. Jika nilai negatif, maka investasi dianggap tidak menguntungkan. Nah, ini berkaitan dengan kriteria yang digunakan dalam menghitung NPV. Ini contoh sederhana, ya, investasi awal 80 juta rupiah, arus kas tahun pertama itu adalah 100 juta. Ini karena setahun, maka menghitung menghitung nilai NPV-nya, yaitu 100 juta rupiah dibagi dengan 1 tambah 0,1 di pangkat 1 sama dikurangi ya. Ini min 80 juta. Nah, dikurangi 80 juta ini nilai investasi awal.
Nah, dapatnya itu adalah 10.909.090 rupiah. Artinya ini NPV-nya adalah nilainya positif, ya, nilainya positif. Berarti proyek tersebut menguntungkan dan dapat diterima usulan dari proyek tersebut. Nilai dari 10% itu bisa dilihat pada tabel PV, ya, pada tabel PV. Nah, ini tabel PV-nya 10% itu adalah nilainya di tahun pertama, ya, karena setahun maka kita ambil ini, ya, 10%. 10%. Kemudian tahun hanya setahun, berarti nilainya adalah 0,9091. Nilai tersebut kita kalikan. Nah, dikalikan saja dengan arus kas, ya. Dikalikan saja dengan arus kas. Nah, kita lihat arus kasnya adalah 100 juta rupiah. Berarti 100 juta rupiah dikali 0,909 tadi, ya. Dikali 0,9091. Maka didapatkan kan nilai yang sama, ya. Kemudian kita lanjut pada contoh yang kedua. Ini proyek dengan berapa tahun arus kas, ya. Jadi ini ada dua arus kas. Arus kas tahun pertama dan tahun kedua itu nilainya sama, yaitu 450 juta rupiah. Sedangkan investasi awal itu sebesar 700.000 rupiah. Nah, kita tinggal samakan saja. 450.000 rupiah dibagi dengan 1 tambah 0,8. 0,08 itu adalah dari tingkat diskontonya sebesar 8%, ya. Di pangkat 1 karena tahun pertama, kemudian di tahun kedua di pangkat 2. Nah, kita lihat hasilnya adalah dari penjumlahan setelah dibagi nilai ini, kemudian ditambah dengan nilai ini, dikurangin 700 juta. Ini adalah investasi awal. Maka diperoleh nilai 102.469.136 rupiah. Nah, ini untuk yang arus kas, ya, lebih dari setahun. Nah, sehingga kita lihat hasilnya adalah nilainya positif, ya, sehingga proyek tersebut layak untuk dilanjutkan. Nah, sebenarnya perhitungan seperti ini untuk mempermudah, ya, apa namanya, tidak menggunakan persamaan seperti ada jalan cepatnya, yaitu dengan melihat tabel preview, ya, PV, present value, yaitu kita tinggal kita hitung, kita lihat tabel PV-nya. Ini tadi 8%, ya. 8% untuk nilai diskon rate-nya, yaitu 8%, maka kita bisa lihat untuk nilai PV-nya, yaitu ya, PV interest factor, ya. Ini 0,9259 dan 0,8. Kita coba di Excel. Investasi awalnya itulah 700 juta. Kemudian arus kasnya di tahun pertama itu adalah 450 juta. Kita lihat, ini tahun pertama, tahun kedua. Di tahun pertama, itu kita lihat nilai PV-nya, ya. PV interest faktornya itu adalah 0,9, ya. Kita copy saja, lalu kita bawa di Excel. Kemudian di tahun kedua adalah 0,8, ya. Ini kita lihat jujurnya adalah kita caranya adalah melihatnya dengan melihat periodnya. Tahun pertama ini harus saja dengan ini. Jadi pas 8%, ya. Di tahun kedua juga di pas 8% karena diskon rate-nya adalah 8%. Kemudian 0,8 kita pindahkan lagi di sini. Ini saya rubah koma, formatnya itu saya bukan titik. Nah, kemudian nilai ini saya akan kalikan
ya, 450 juta dikali, ya, dikali dengan 0,9. Kita dapatkan masing-masing nilainya adalah, nah kemudian nilai ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan nilainya. Ini 802 juta 400 sekian-sekian ya. Jadi 802 juta 440.000 rupiah. Nah, kemudian saya kurangi untuk menentukan ini nilai PV. Ya, nilai PV-nya. Untuk NPV-nya itu adalah, untuk menghitung NPV yaitu PV dikurangi dengan investasi awal. Maka saya tulis PV dikurangi dengan investasi awal yaitu 700 juta. Nah, maka dapatnya adalah 102.440.000. Nah, di sini ada perbedaan. Sepertinya ini adalah koma ya, pembulatan koma yang ada di sini. Nah, ini manual. Kalau di sini menggunakan tabel itu adalah nilainya ya pasti. Oke. Maka sama juga adalah nilainya positif ya. Berarti proyek ini layak untuk dilanjutkan. Baik, itu seputaran pembahasan berkaitan dengan kriteria investasi pada aset tetap dengan menggunakan metode PB period dan NPV. Untuk IRR-nya saya akan lanjutkan pada sesi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya.